Halo guys, di video kali ini kita membahas tentang harga kakao hari ini, tepatnya tanggal 12 Juli 2025. Nah, di market global menunjukkan kontrak harga kakao untuk AS berjangka mencapai 8.127 dolar Amerika per metrik ton. Jadi hitungan ton ya teman-teman. Nah, kemudian di sini akan kita cek dulu untuk informasi nilai tukar dolar terhadap rupiah. Oke, pada hari ini untuk satu dolarnya itu memiliki nilai 16.229 rupiah, 72 ya gitu guys. Jadi satu dolar itu nilainya itu 16.229, nilai yang sangat tinggi sekali teman-teman. Nah, ini sebenarnya bagus. Kenapa? Karena harga jual kita itu menjadi tinggi. Tetapi ini tidak sebetulnya bagus teman-teman. Karena lama-kelamaan kalau nilai tukar dolar ini tetap stabil seperti itu, maka harga kakao di pasar global juga akan sangat tinggi terus dan itu menyebabkan permintaan pun menjadi menurun. Jadi teman-teman, harga kakao di market global kalau kita rupiahkan itu mencapai Rp131.898 per tonnya ya. Jadi per kilogram itu sekitar 131.000. Nah, ini biasanya di market sorry, bukan di market ya, tapi di pembeli lokal, itu selisihnya sekarang ini mencapai 40 ribuan sesuai dengan prediksi saya beberapa bulan ini. Dan kalau harganya segitu teman-teman, kemungkinan di pembeli lokal itu paling tinggi seharga 93.000. Nah, kemungkinan dibelinya itu seharga 91, 92, atau 93.000. Seperti itu biasanya, sesuai dengan perkiraan yang saya lakukan beberapa minggu ini atau beberapa bulan terakhir, guys. Oh ya teman-teman, di sini kalau kita perhatikan ada sebuah berita berjudul kontrak kakao AS digulirkan pada 16 bulan 7 2025 ke kontrak September 2025. Nah, apa maksudnya? Kita bahas dulu. Berita ini merujuk pada proses rollover kontrak berjangka atau futures kakao AS di bursa komoditas. Kemungkinan besar di Intercontinental Exchange (ICE) New York. Dalam perdagangan komoditas, kontrak berjangka memiliki tanggal kedaluarsa tertentu, dan ketika mendekati tanggal tersebut, kontrak harus digulirkan ke kontrak dengan periode pengiriman berikutnya agar perdagangan tetap berjalan tanpa harus melakukan serah terima fisik komoditas. Kayak gitu guys. Jadi penjelasan rincinya, kontrak kakao AS ini adalah kontrak berjangka kakao yang diperdagangkan di bursa ICE New York, biasanya dalam satuan metrik ton dengan harga dalam dolar AS. Kontrak ini digunakan untuk perdagangan spekulatif atau lindung nilai atau hedging teman-teman ya terhadap fluktuasi harga kakao. Jadi digulirkan pada tanggal 16 bulan 7 2025 ini. Tanggal ini menunjukkan kapan kontrak berjangka kakao dengan periode pengiriman sebelumnya, misalkan untuk Juli 2025, akan dialihkan ke kontrak baru dengan periode pengiriman berikutnya, yaitu September 2025 nanti. Nah, proses ini biasanya dilakukan oleh pelaku pasar, trader atau investor untuk mempertahankan posisi mereka di pasar tanpa harus menutup posisi atau mengambil pengiriman fisik kakao. Maksud digulirkan atau rollover ini berarti menutup posisi pada kontrak yang akan kedaluarsa, misalkan Juli 2025 dengan membuka posisi baru pada kontrak dengan periode lebih jauh September 2025. Ini dilakukan untuk menghindari kewajiban pengiriman fisik kakao, karena sebagian besar pelaku pasar berjangka tidak bermaksud mengambil komoditas fisik, melainkan hanya berspekulasi atau melindungi nilai. Ya, teman-teman, jadi untuk penjelasan konteks tambahan ini ya, proses rollover ini umum di pasar berjangka dan biasanya terjadi beberapa hari sebelum kontrak kedaluarsa untuk menjaga likuiditas dan stabilitas posisi. Harga kontrak baru September 2025 mungkin berbeda dari kontrak lama karena faktor seperti ekspektasi pasokan, permintaan, atau kondisi pasar. Dan ini yang akan sangat berpengaruh sekali dengan harga baru pada pasar kakao, teman-teman. Nah, jadi misalnya berdasarkan informasi pasar kakao global, harga kakao cenderung fluktuatif akibat gangguan pasokan di Afrika Barat dan faktor cuaca. Nah, pengumuman ini biasanya merupakan peringatan bagi trader untuk mengelola posisi mereka sebelum tanggal rollover atau tidak terkena biaya tambahan atau masalah teknis. Jadi kesimpulan dari berita ini teman-teman,
Berita ini memberitahu pelaku pasar bahwa kontrak berjangka kakao AS akan beralih dari kontrak dengan periode pengiriman sebelumnya ke kontrak September 2025 pada tanggal 16 Juli 2025 ini. Jadi tinggal beberapa hari lagi guys. Trader perlu menyesuaikan posisi mereka agar menghindari pengiriman fisik atau penutupan otomatis posisi. Jika Anda seorang trader atau investor, pastikan untuk memeriksa detail kontrak dan harga di platform perdagangan atau bursa seperti ECA New York. Nah, jadi teman-teman, ini akan sangat berpengaruh sekali dengan harga kakao kita ya, terutama kita sebagai petani itu sangat berharap dengan harga tinggi. Tapi saya jujur aja teman-teman, saya punya stok kakao, tapi tidak banyak sih, cuma beberapa kilo ya. Mungkin sekitar 80 kiloan itu saya stok dari panen sebelumnya teman-teman. Udah 2 kali petikan sebelum saya jual, saya berharap harganya itu bisa naik. Ternyata harganya turun-turun terus begitu. Jadi setelah harga baru ini malah perkiraannya itu wah malah turun lagi teman-teman. Sekarang saya akan bahas tentang perkiraan harga kakao beberapa eh, minggu atau beberapa bulan ini, bahkan untuk jangka panjangnya kita coba bahas dulu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, untuk memprediksi harga itu sangat sulit sekali ya. Jadi di sini sebenarnya kita itu coba memprediksi saja. Nah, akhir dari kontrak yang September nanti ya. Kalau misalkan kontrak baru ini kan mungkin harganya hanya segini-segini aja teman-teman. Kemudian untuk perkiraan harga terbarunya itu setelah kontrak September ini ya nanti, apakah yang akan terjadi kita bisa coba cari-cari dulu untuk informasinya. Jadi untuk analisisnya itu berdasarkan informasi yang tersedia itu seperti ini guys. Faktor yang mempengaruhi harga kakao. Pertama itu yang jelas kondisi pasokan, supply tantangan di Afrika Barat. Oke, Pantai Gading dan Ghana yang menyumbang sekitar 60% produksi kakao global menghadapi masalah struktural seperti pohon kakao yang menua, penyakit seperti Cocoa Swollen Tooth Virus, CSSV, dan dampak cocoa buruk El Nino, angin Harmattan. Meskipun musim 2024 sampai 2025 memprediksi membaik dengan cuaca yang lebih baik dan pengendalian penyakit yang lebih baik, pasokan masih terbatas karena investasi rendah di perkebunan kakao. Proyeksi produksi. Menurut Ghana Cocoa Board, produksi kakao Ghana untuk musim 2025 sampai 2026 diperkirakan meningkat 8,3% guys. Jadi ini bisa mempengaruhi sekali harga kakao kita di Indonesia. Ya, jadi untuk pasokan itu menjadi 650.000 ton dari 600.000 ton pada 2024-2025. Namun ini belum cukup untuk mengimbangi defisit global sebelumnya yang mencapai 374.000 ton pada 2023-2024 dan diprediksi tetap defisit sekitar 100.000 ton pada 2024-2025. Wilayah produksi baru. Nah, ini ada wilayah produksi baru yang cukup besar juga teman-teman ya. Nah, produksi di Amerika Latin, misalnya Ekuator, meningkat tetapi belum cukup untuk mengatasi tekanan pasokan dari Afrika Barat. Kemudian permintaan. Nah, penurunan permintaan ini yang sangat berpengaruh sekali. Harga kakao yang tinggi mencapai puncak 10.760 ton pada Januari 2025 telah menyebabkan penurunan permintaan. Harga tinggi otomatis permintaan turun, teman-teman. Jadi, terutama di pasar coklat. Barry Callebaut melaporkan penurunan volume penjualan global sebesar 5,6% pada 2024-2025 dengan penurunan signifikan di Asia, Timur Tengah dan Eropa juga dan Eropa Tengah ya dan juga Eropa Timur teman-teman itu turun banget untuk permintaannya. Jadi elastisitas harga, meskipun permintaan coklat cenderung tidak elastis, konsumen tetap membeli meski harga naik ya tetap beli ya teman-teman karena ya untuk tetap tetap berproduksi lah. Harga tinggi telah mendorong produsen untuk mengurangi kandungan kakao dan beralih ke produk non coklat yang dapat menekan permintaan lebih lanjut. Jadi kondisi pasar berjangka inversi pasar. Pasar kakao saat ini menunjukkan inversi, spot price lebih tinggi dari harga berjangka jangka panjang yang menunjukkan ekspektasi pasar bahwa harga akan turun di masa depan karena potensi peningkatan pasokan atau penurunan permintaan. Harga kakao untuk pengiriman Maret 2025 dilaporkan 10.000 ton ya, 10.000 dolar per ton. Sedangkan untuk Maret 2026 hanya 8.000 teman-teman, 8.000 dolar per ton, turun sekali. Jadi itulah spekulasi atau perkiraan saja. Jadi untuk spekulasi dan holdingnya itu, spekulan mengurangi posisi long mereka sejak Mei 2025 ini guys, mengindikasikan pengambilan keuntungan setelah rally harga. Namun posisi long institusional tetap kuat.
menunjukkan keyakinan pada tren bullish jangka menengah. Faktor eksternal, regulasi dan biaya. Regulasi berkelanjutan dari Uni Eropa meningkatkan biaya kepatuhan di rantai pasok. Nah, ini juga berpengaruh sekali sih, yang dapat mempertahankan harga tinggi. Selain itu, biaya transportasi dan kekurangan tenaga kerja juga berkontribusi pada volatilitas harga. Geopolitik dan mata uang. Nah, ini kita bahas dulu. Pelemahan euro terhadap dolar AS meningkatkan biaya impor kakao di Eropa, guys. Nah, ini saya bilang tadi, kalau dolar tetap naik seperti ini, semuanya akan kena dampak, termasuk kita. Nah, awal-awalnya naik emang kita senang ya, harga kakao jadi tinggi. Tapi lama-lama itu menyebabkan harga itu menjadi turun, karena permintaannya turun, teman-teman. Coba ya, misalkan kita biasakan yang import misalkan dari Eropa gitu ya. Kemudian karena harga dolar tinggi, otomatis orang Amerika juga membeli kakaonya dengan harga yang sangat tinggi sekali begitu. Misalkan dulu mereka beli kakaonya mungkin seharga berapa euro begitu ya. Sekarang jadi tinggi sekali karena dolar juga tinggi. Ya otomatis mereka akan mengurangi permintaannya karena ya tinggi, teman-teman, harganya. Seperti itu. Jadi di sini langsung aja kita bahas, ini terlalu banyak tentang mata uang saya di sini. Jadi kesimpulannya aja, teman-teman. Jadi setelah kontrak September 2025 nanti ini berakhir, nah harga kakao kemungkinan besar akan cenderung turun secara bertahap menuju kisaran 6.000 sampai 8.000 US dollar per ton, guys, pada 2026 nanti. Aduh, didorong oleh ekspektasi peningkatan pasokan dari musim 2025-2026 dan penurunan permintaan akibat harga tinggi. Oke, pasokan naik, ya semua sekarang orang pada nanam coklat, banyak negara-negara lain juga pada nanam coklat, teman-teman. Pasokan tinggi, terus dolar tetap tinggi. Jadi pasokan tinggi, harga tinggi, permintaannya yang turun. Otomatis harga juga akan turun, begitu. Aduh, parah guys ya. Saya, bingung juga ini. Namun penurunan ini tidak akan drastis karena faktor struktural seperti defisit pasokan, regulasi keberlanjutan, dan biaya impor dapat menahan harga di level yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata historis. Oke guys, jadi seperti itu aja untuk pembahasan kita kali ini buat kita para petani kakao ya. Wah, pusing juga guys. Nah, yang terlebih lagi yang bikin pusing itu adalah harga selisih dari market global dengan pembeli lokal itu sangat jauh sekali sekarang. Nah, teman-teman, terakhir kali saya sempat ngecek dulu ya, selisih harga pembeli lokal di kampung saya dengan di market global itu cuma selisih 5.000 sampai 10.000, paling tinggi 20.000. Kalau harganya sampai 200.000 kayak lalu, paling tinggi mereka itu selisihnya cuma 20.000. Tapi sekarang selisihnya saya cek dari beberapa bulan kemarin itu, selisihnya selalu 30, sekarang bahkan 40.000. Ya tidak pernah lagi selisihnya itu di bawah 40.000, teman-teman. Selalu 40.000. Nah, sekarang ini saya perkirakan ya, harganya itu pasti sekitar 91 di kampung saya. Oke guys, kan nggak tahu di kampung teman-teman itu harganya akan berapa begitu. Nah, jadi di sini kita itu sebagai petani harus gimana ya? Tetap berusaha aja lah intinya, karena perawatan kakao juga sangat mahal sekali, guys. Untuk beli herbisida, pestisida, pupuk dan lain sebagainya, belum lagi biaya untuk kos kerja gitu. Nah, intinya kita berharap aja semoga harga akan tetap tinggi dan bisa mencapai harga 100.000 lagi. Oke guys, terima kasih banyak sudah visit di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya ucapkan. Sampai jumpa lagi di video lainnya.